Salahkan Rocky Gerung hina Presiden, Jokowi selalu bekerja untuk rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait orasi Rocky Gerung di Bekasi yang menyerang pemerintahan Joko Widodo. Dalam seminar di depan buruh tersebut, Rocky bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang diduga ditujukan kepada Presiden. Rocky menggunakan diksi, bajin **********, dan tolol dalam orasinya. Sejumlah pengamat politik dan petinggi partai lain telah berkomentar. Namun baru kali ini Prabowo ikut berkomentar. Seperti diketahui Rocky Gerung berada di kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Namun Prabowo kemudian memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Setelah hampir 5 tahun berada di pemerintahan, Prabowo kini membela Jokowi ketika Rocky Gerung menyerang dan merendahkan martabat Presiden. Pernyataan sikap pasang badan Prabowo untuk Jokowi diunggah oleh akun TikTok @tumor, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah keliru. Menurut Prabowo, hal itu tak sepantasnya dilontarkan oleh seorang intelektual dan juga akademisi seperti Rocky Gerung. Ya, saya kira itu keliru. Seorang intelektual, akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata seperti itu. Tapi Rocky Gerung sudah sadar, dan beliau sudah minta maaf, tapi saya katakan tidak benar itu, ujar Prabowo. Prabowo kemudian membeberkan bukti bagaimana sosok Jokowi sesungguhnya setelah dirinya juga turut serta dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo mengatakan jika sosok Jokowi merupakan pemimpin yang selalu memikirkan kepentingan bangsa dan juga rakyatnya. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dari keputusan-keputusan Jokowi dan juga pengarahannya yang memang ditujukan untuk kepentingan bangsa. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, jelasnya. Lebih lanjut, Prabowo juga membeberkan sikap Presiden Jokowi yang sejatinya tak menghiraukan umpatan kasar dari Rocky Gerung yang ditujukan kepadanya. Meski sebenarnya, apa yang dilakukan Rocky Gerung memang salah dan tak seharusnya ia gegabah serta menuruti sikap emosionalnya. Tapi kan Pak Jokowi sendiri kan tidak mau. Anggap masalah ini masalah kecil lah tapi ya gitu aja. Saya kira beliau Pak Rocky Gerung juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya tidak begitu. Beliau gegabah dan beliau sendiri sadar mungkin emosional, pungkas Prabowo. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum guru itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya cuma pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu buruh itu memang sudah berencana secara teorik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus tuh.
Ini apa yang salah? Kalau dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus BRI pertama, kasus yang menyebabkan terjadi kriminal itu. Saya membela di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi bentuk kekuasaan menganggap bahwa gerakan Budi ini akan mengalami eskalasi. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya dia boleh. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu semua ya, presiden menjual negara. Kenapa mesti harus? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu bisa dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikan yang mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang juga merasa bahwa sehingga ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk bicarakan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam itu. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Ini pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan. Tentunya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada
lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini berpercakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual karena pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta di review itu nggak ada. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan hincat untuk eksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya melihat karena kalian itu apa namanya akun abal-abal. Udah lihat rok, gua mau borok lu sendiri. Gimana coba prinsip itu? Karena saya sendiri yang terus saya nggak punya partai politik. Itu antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab dengan cara sabar dan tempo sesingkat.
Prabowo salahkan Rocky Gerung hina Presiden, Jokowi selalu bekerja untuk rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait orasi Rocky Gerung di Bekasi yang menyerang pemerintahan Joko Widodo. Dalam seminar di depan buruh tersebut, Rocky bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang diduga ditujukan kepada Presiden. Rocky menggunakan diksi, bajin *********, dan tolol dalam orasinya. Sejumlah pengamat politik dan petinggi partai lain telah berkomentar. Namun baru kali ini Prabowo ikut berkomentar. Seperti diketahui Rocky Gerung berada di kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Namun Prabowo kemudian memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Setelah hampir 5 tahun berada di pemerintahan, Prabowo kini membela Jokowi ketika Rocky Gerung menyerang dan merendahkan martabat Presiden. Pernyataan sikap pasang badan Prabowo untuk Jokowi diunggah oleh akun TikTok @tumart, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah keliru. Menurut Prabowo, hal itu tak sepantasnya dilontarkan oleh seorang intelektual dan juga akademisi seperti Rocky Gerung. Ya, saya kira itu keliru. Seorang intelektual, akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata seperti itu. Tapi Rocky Gerung sudah sadar, dan beliau sudah minta maaf, tapi saya katakan tidak benar itu, ujar Prabowo. Prabowo kemudian membeberkan bukti bagaimana sosok Jokowi sesungguhnya setelah dirinya juga turut serta dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo mengatakan jika sosok Jokowi merupakan pemimpin yang selalu memikirkan kepentingan bangsa dan juga rakyatnya. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dari keputusan-keputusan Jokowi dan juga pengarahannya yang memang ditujukan untuk kepentingan bangsa. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, jelasnya. Lebih lanjut, Prabowo juga membeberkan sikap Presiden Jokowi yang sejatinya tak menghiraukan umpatan kasar dari Rocky Gerung yang ditujukan kepadanya. Meski sebenarnya, apa yang dilakukan Rocky Gerung memang salah dan tak seharusnya ia gegabah serta menuruti sikap emosionalnya. Tapi kan Pak Jokowi sendiri kan tidak mau. Anggap masalah ini masalah kecil lah tapi ya gitu aja. Saya kira beliau Pak Rocky Gerung juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya tidak begitu. Beliau gegabah dan beliau sendiri sadar mungkin emosional, pungkas Prabowo. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya di tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum dulu itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya cuma pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu buruh itu memang sudah berencana secara teorik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus tuh.
Jadi apa yang salah? Kalau dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus BRI pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya lebih abot. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu semua ya, presiden menjual negara. Kenapa mesti harus? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jual ke negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikan yang mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa sehingga ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk bicarakan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam itu. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Ini pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan. Tentunya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada pribadi, pada
lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini berpercakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual karena pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta di-review itu nggak ada. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya melihat kadang-kala itu akun abal-abal, udah lihat rok, gua mau borok lu sendiri. Gimana coba prinsip itu? Karena saya sendiri yang terus saya nggak punya partai politik, dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman Papua, teman-teman Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab dengan cara saksama dan tempo sesingkat-singkat. Prabowo salahkan Rocky Gerung hina Presiden, Jokowi selalu bekerja untuk rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait orasi Rocky Gerung di Bekasi yang menyerang pemerintahan Joko Widodo. Dalam seminar di depan buruh tersebut, Rocky bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang diduga ditujukan kepada Presiden. Rocky menggunakan diksi, bajin ***n, dan tolol dalam orasinya. Sejumlah pengamat politik dan petinggi partai lain telah berkomentar. Namun baru kali ini Prabowo ikut berkomentar. Seperti diketahui Rocky Gerung berada di kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Namun Prabowo kemudian memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Setelah hampir 5 tahun berada di pemerintahan, Prabowo kini membela Jokowi ketika Rocky Gerung menyerang dan merendahkan martabat Presiden. Pernyataan sikap pasang badan Prabowo untuk Jokowi diunggah oleh akun TikTok @tumert, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah keliru.
Menurut Prabowo, hal itu tak sepantasnya dilontarkan oleh seorang intelektual dan juga akademisi seperti Rocky Gerung. Ya, saya kira itu keliru. Seorang intelektual, akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata seperti itu. Tapi Rocky Gerung sudah sadar, dan beliau sudah minta maaf, tapi saya katakan tidak benar itu, ujar Prabowo. Prabowo kemudian membeberkan bukti bagaimana sosok Jokowi sesungguhnya setelah dirinya juga turut serta dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo mengatakan jika sosok Jokowi merupakan pemimpin yang selalu memikirkan kepentingan bangsa dan juga rakyatnya. Menurutnya, hal itu dapat dibuktikan dari keputusan-keputusan Jokowi dan juga pengarahannya yang memang ditujukan untuk kepentingan bangsa. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, jelasnya. Lebih lanjut, Prabowo juga membeberkan sikap Presiden Jokowi yang sejatinya tak menghiraukan umpatan kasar dari Rocky Gerung yang ditujukan kepadanya. Meski sebenarnya, apa yang dilakukan Rocky Gerung memang salah dan tak seharusnya ia gegabah serta menuruti sikap emosionalnya. Tapi kan Pak Jokowi sendiri kan tidak mau. Anggap masalah ini masalah kecil lah tapi ya gitu aja. Saya kira beliau Pak Rocky Gerung juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya tidak begitu. Beliau gegabah dan beliau sendiri sadar mungkin emosional, pungkas Prabowo. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Dan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kritik. Pak Jokowi membantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum dulu itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya cuma pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah? Kalau dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus BRI pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keributan itu. Saya membela di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat.
untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu semua ya, presiden menjual negara. Kenapa mesti presiden? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikan yang mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang juga merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam itu. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Ini pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan. Tentu saya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Preman itu pasang badan. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Tidak salah. Rocky Gerung kan intelektual karena pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta direview itu nggak ada. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada
Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam yang hincat untuk eksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya melihat kadang kala itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok, gua mau borok lu sendiri. Gimana coba prinsip itu? Karena saya sendiri yang belum, saya nggak punya partai politik. Itu lu antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham, oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab dengan cara saksama dan tempo sesingkat. Prabowo salahkan Rocky Gerung hina Presiden, Jokowi selalu bekerja untuk rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait orasi Rocky Gerung di Bekasi yang menyerang pemerintahan Joko Widodo. Dalam seminar di depan buruh tersebut, Rocky bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang diduga ditujukan kepada Presiden. Rocky menggunakan diksi, bajin ***n, dan tolol dalam orasinya. Sejumlah pengamat politik dan petinggi partai lain telah berkomentar. Namun baru kali ini Prabowo ikut berkomentar. Seperti diketahui Rocky Gerung berada di kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Namun Prabowo kemudian memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Setelah hampir 5 tahun berada di pemerintahan. Ya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia.
Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya, Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah Gerung. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu tuh soalnya boleh. Itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini
kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemenangan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuhisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya.
Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky
kamu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong, ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Gerung. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita korong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya
keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang masih berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap.
Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala Rocky Gerung ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia,
membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan
0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dieksekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong
si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya Isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Kedar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita korong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjuti, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya
melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat.
Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini malam. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira
Saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lahir mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan wartawan yang bersifat
Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dieksekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan.
Akbar. Kita bawa perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjuti, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemenangan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Ya, silakan. Ini malam. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Ayo dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat.
Meski sudah meminta maaf, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu.
Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuhisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjuti, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini malam. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat
pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum,
Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dieksekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti.
Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Rocky Gerung, You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi.
Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berseliweran. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky
Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Ayo potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Ya, silakan. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Malam ya. Makasih. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira
Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Roky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Roky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Roky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Roky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Roky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Roky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Roky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Roky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Roky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa
soal ini ya soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau
kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Malam ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki.
Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Roky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab.
dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya, Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk
bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap
jangan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, Asia Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo. Mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita, ya. Kita barang jumroh, ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh, ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung, ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain,
sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing.
Kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Kedar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berseliweran. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke, tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Selamat
salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini
kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Ayo potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, Isam turun itu. Isam jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Wah, wafat. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjuti, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Kalau kita yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame tuh lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Wabarakatuh. Salam
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya pada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi.
Kawan, ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita korong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala Rocky Gerung ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Terima kasih. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini
kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Ayo, potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita gorong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke sana boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bayang jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu bayang jumroh. Ya, bayang jumroh itu balang setan, balang kesesatan, balang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke, tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini malam. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky
Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Gerung. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita bareng perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi
walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu, dengan membawa spanduk massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap.
Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia.
membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan
0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita sudah tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si
Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya Isam benar itu. Isam benar. Ini darah Rocky Gerung, darah Kedar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemenangan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya
melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum, tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke, tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat.
Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau sudah mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Ayo dulu ke soalnya rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira
Saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat
Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dieksekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan
dapat kita bawa perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini malam. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat.
Meski sudah meminta maaf, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu.
Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga
sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh, ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi.
Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atas
Atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Arrest him! Ya, silakan. Ini malam. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki.
Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Roky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang.
kelakuan dia sendiri penjara. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru.
Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Roky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Roky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya, Roky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Roky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Roky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Roky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh, ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh
PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya.
Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, Asia Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo. Mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita, ya. Kita barang jumroh, ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh, ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung, ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa itu. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya pada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini
kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak, besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang lempar? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, Isam turun itu. Isam jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepalamu. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Malam ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bareng jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Rocky Gerung, You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Setuju. Makanya pada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky
Coba, ayo mulaikan. Siapa yang potong? Potong, ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Gerung. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita dorong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti ini. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Ayo duduk ke sana boleh. Itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya
keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap.
Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempar
melampari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melampari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi
Itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan. Setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing. Kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si
si Rocky sekarang juga. Mati potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Gerung. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita dorong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya
melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat.
Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus melawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira
Saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan wartawan yang bersifat
Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan.
tunjukkan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Malam. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo. Mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya. Kita bareng jumroh. Ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya. Barang jumroh itu barang setan. Balang kesesatan, balang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan.
Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung.
Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung kau isap darah kau sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai
akademisi, sebagai ahli filsafat. Seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus,
saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah Rocky Gerung, kau sudah mati, kau nanti.
Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, kasihan Mbak. Belum ya. Makasih. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi.
Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Ayo potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Kalau kita yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat,
Seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Roky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Roky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Roky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Roky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Roky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Roky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Roky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Roky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Roky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Roky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh, ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada
dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa bicara hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau
kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Arrest him! Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke sana boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki.
Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Roky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab.
Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Kalau kita yang lempar telur jangan ada kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya, Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk
bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita sudah tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap
ada kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame tuh ada kameramen. Ya, Asia Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo. Mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya. Kita bareng jumroh. Ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Baik, kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam
malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Ayo potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita korong perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepalamu. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke sana boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar.
Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke, tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang
Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, kasihan Mbak. Belum ya. Terima kasih. Ayo.
Mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita barang jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya. Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut.
Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang
Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong, ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah kegar. Ya, lihat. Buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita korong perawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya
keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka itu? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat bicara hukum oke, tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai kan, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu, dengan membawa spanduk massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap.
Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing. Kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh. Apa itu lempar kameramen? Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan.
makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia
cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong
si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dia. Ini darah Rocky Gerung, darah Kedar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjuti, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini malam. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya
melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat.
Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Kalau kita yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira
Saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan wartawan yang bersifat
Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan.
buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah ini Rocky Gerung, kau sudah mati kau. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki. Tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan yang kameramen ya. Main dulu ke soalnya boleh kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan.
Roky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Roky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung.
Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya isap dulu itu. Isap jadi. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak karena kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau mati. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala ya. Kalau kita yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Main dulu ke soalnya rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai
akademisi, sebagai ahli filsafat. Seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki. Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersifat. Ini itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa tuh, dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh
ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang Rumah Rocky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Rocky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Rocky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Rocky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela Presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ya, isap dulu itu. Isap dulu. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau isap darah kau mati. Sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung. Kau sudah mati, kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak.
bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Arrest him! Ya, silakan. Ini kepala burung. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh. Rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu, Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Rocky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Rocky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Rocky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira pengamat politik Rocky Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Joko Widodo membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Rocky Gerung menjelaskan pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina personal Jokowi. Setelah diduga menghina Jokowi, Rocky Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Rocky Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat diintai oleh orang tidak dikenal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa di grup WhatsApp ia dimaki-maki.
Namun ia mengaku menanggapinya dengan biasa karena menurutnya hal itu hanya abal-abal. Selanjutnya, Roky Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota, yakni di antaranya seperti di Lombok, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah selama sepekan ini. Ia menegaskan seharusnya persoalan tersebut jangan diseret ke hal lain, sebab dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota tersebut. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang Rumah Roky Gerung yang ada di kawasan Sentul di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, digeruduk massa pada Minggu 6 Agustus hari ini. Massa yang melakukan unjuk rasa berkumpul tepat di depan gerbang pintu masuk rumah dari pengamat politik Roky Gerung yang saat ini sedang berperkara itu. Dengan membawa spanduk, massa menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya dan meminta Roky Gerung agar segera ditangkap. Tak hanya itu, massa juga membawa tomat, telur, hingga ayam hitam. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa yang datang mengaku berasal dari relawan Jokowi dan juga sejumlah elemen masyarakat. Meski ada lemparan telur dan juga tomat ke rumah Roky Gerung, namun massa melakukan aksi dengan kondusif. Sekitar 30 menit berlalu, massa juga langsung membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa aksi ini meminta agar Roky Gerung segera ditangkap. Mereka juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah tegas menangkap aktivis yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Roky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia
asli dipecat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus ketangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo mulaikan. Siapa yang potong. Ayo potong. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini si Rocky. Potong si Rocky. Potong si Rocky sekarang juga. Ini darah Rocky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Rocky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Rocky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak lanjut, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Rocky Gerung, kau mati kau nanti. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina, pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Ya, silakan. Ini kepala. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya rame itu lempar kameramen. Ya, silakan Mbak. Belum ya. Orasi. Ayo, mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya, kita bareng jumroh. Ya, adik-adik tahu apa itu barang jumroh. Ya, barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari barang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Saat ditemu di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus, Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru.
Ia kemudian mengungkit permintaan maaf Roky Gerung. Prabowo mengatakan selama menjadi menteri di kabinet dirinya menjadi saksi kerja yang dilakukan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra tersebut menegaskan selama ini Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia lantas menduga Roky Gerung kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Roky melontarkan pernyataan yang dianggap menghina itu secara sadar. Sebagai informasi, Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih semua kasus terhadap akademisi Roky Gerung. Secara total ada 13 laporan terhadap Roky yang diterima polisi dari Polda Jajaran. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan semua laporan ditarik karena memiliki objek laporan yang sama. Iya, saya kira